Oke, sekarang sudah kita masukkan ya angkernya, bagian as tengahnya sudah kita masukkan. Sekarang saya akan mencoba menyalakannya. Jadi kita menyalakan menggunakan soket yang sudah ada di sini ya, masanya lebih mudah. Saya akan masukkan di sini dulu untuk menyalakannya. Pelan-pelan. Sekarang soketnya kita pasang. Pasang soketnya dulu. Apakah kemarin sebelum kita lilit yaitu ampernya 10 ya, 10, nanti ada berapa nanti setelah kita lilit ampernya. Kita pasang PTC dulu. Kita pasang PTC. Jadi PTC model ini sudah ada overloadnya ya di dalamnya. Oke, sekarang sudah kita pasang dan di sini menggunakan kapasitor 6 mikro. Dan kemarin 10 ampere, sekarang apakah bisa turun? Oke, sudah kita nyalakan ampernya. Oke, perhatikan ampernya ya. Sudah saya akan hubungan ke listrik. Apakah bagus ampernya? Oh, 0,5 ya. Tapi protek. Nol koma lima, tapi overloadnya protek ya. Padahal bagus ya. Kenapa protek? Kita cari dulu apa penyebabnya. Apa overloadnya ini yang tidak mampu? Saya akan ganti overload bawaannya ya. Ini overload bawaannya saya akan ganti dulu. Sudah kita pasang overload bawaannya ya. Jadi kita kasih oli bagian di sininya biar licin. Bisa masuk enggak ya? Kita kasih oli dulu ya. Kita kasih dari bawah, takutnya nggak tembus olinya. Kita akan kasih oli di lubangnya di sini. Lubangnya ini kita kasih oli. Biarlah oli sampai tumpah di dalam. Oke ya, sudah netes ya olinya ya. Sekarang kita balik lagi. Kita pasang lagi soketnya. Pastikan putarannya di sini licin ya. Ini licin sudah. Sekarang akan saya nyalakan lagi. Suaranya bagus ya. 0,3 malah kita pasang PTC bawaannya. Perhatikan ampernya. Apakah protek lagi? Kita biarkan agak lama. Karena dia belum ada beban ya, jadi 0,3. Nanti kalau ada beban maka ampernya akan naik. Saya akan coba beberapa menit apakah panas atau tidak kompresor ini.
Kita coba 1 menit dulu. Nanti setelah kita pasang, maka akan saya coba mungkin 1 jam ya, untuk memastikan kompresor ini panas atau tidak. Tadi pertama saya pasang Protek, masalahnya yang saya gunakan yaitu overloadnya punyaannya kompresor kecil, jadi kompresor 1 pintu. Sekarang kita gunakan yaitu kompresor asli bawaan. Kita pasang PTC asli bawaan kompresor maksudnya. Jadi sekarang tidak Protek, jadi sangat-sangat bagus ini ya. Setelah kita lilit menggunakan kawat 30, saya gabung dengan kawat ukuran 20 ya, 30 sama 20 kawatnya ukurannya. Saya gabung jadikan satu, masalahnya saya tidak ada kawat yang besar, jadi saya menggunakan kawat kecil, saya gabung ya. Jadi sama saja kita menjalankan lilitan dua kawat ya. Ini kawatnya yang kita pakai tadi, dan ini kawat ukuran 30, dan ini kawat ukuran 20. Saya jadikan satu, jadi kita jalan langsung kawat 2 seperti ini ya. Ini kawat 2 yang saya jalankan. Saya ilit sesuai hitungan kompresor asli bawaannya. Jadi pertama kita lilit yaitu di sini sudah saya tulis, yaitu paling bawah 55 ya. Ini 55, 22, 24 ya. Rata-rata kompresor yang saya temukan yang di sini adalah 24 ya, yang di tengah di sini. Di sini 22, sini 55, dan sini 55. Itu sesuai kompresor bawaan. Jadi di sini sangat bagus ya. Tadi saya belum mencoba apabila tidak pakai kapasitor apakah bisa berjalan dan berapa ampernya. Dan sekarang saya akan mencoba, saya jabut sebentar lalu saya cucukkan ya, apakah kompresor bisa start. Biasanya kompresor yang sudah tidak normal, biasanya saat kita jabut sebentar kita hubungkan lagi, biasanya kompresor tidak bisa hidup ya. Saya akan mencoba apakah kompresor ini tetap bisa hidup. Saya akan jabut 1, 2, 3. Saya jabut. Tunggu berhenti. Setelah berhenti langsung kita hubungkan lagi apakah bisa hidup. Hidup ya. Berarti kompresor ini bagus. Apabila setelah kita jabut kita hubungkan lagi hidup, berarti bagus ya. Saya akan jabut lagi. Ditunggu berhenti. Saya akan cucukkan lagi. Hidup ya, berarti bagus ya. Dan sekarang saya akan menjabut kapasitornya tanpa menggunakan kapasitor. Apakah kompresor ini bisa hidup ya? Saya akan coba jabut kompresornya. Kok jabut kompresornya ya? Ngomongnya salah-salah. Jabut kapasitornya maksud saya. Saya tanpa menggunakan kapasitor, saya akan lepas kapasitornya. Kita lepas, dan nanti ampernya ada berapa. Oh, ini sudah kita pati, jadi biarkan saja seperti ini ya. Nanti apabila langsung dikonsletkan seperti ini supaya tidak nyengat ya. Masalahnya kapasitor yang tanpa terhubung sebelahnya biasanya dia menyimpan tegangan. Oke, sekarang salah satu kapasitor sudah kita jabut, karena di sini sudah kita ikat, jadi tidak saya jabut yang sebelahnya. Sekarang tanpa menggunakan kapasitor, berapa ampernya, apakah bisa berputar? Perhatikan. Oh tidak. Oh, belum kita hubungkan ya. Ternyata strumnya belum kita hubungkan. Kita konsletkan dulu. Ini masalahnya
habis kita hubungkan ke listrik, takutnya nyengat ya. Ternyata belum kita hubungkan listriknya. Sekarang kita sambungkan. Sudah kita sambungkan. Perhatikan ampernya ada berapa. Setelah kita jabut kapasitornya, seharusnya kompresor normal tanpa menggunakan kapasitor, menggunakan PTC saja seharusnya bisa hidup ya. Sekarang saya akan hubungkan 1, 2, 3. Oke, bisa hidup ya. 0,9 tanpa menggunakan kapasitor ya. Berarti untuk kompresor ini bagus. Tanpa menggunakan kapasitor 0,9 ya. Berarti kompresor bisa hidup. Dan sekarang akan saya jabut sebentar tanpa menggunakan tanpa menggunakan kapasitor. Apakah kompresor bisa hidup? Saya akan coba jabut sebentar. Tunggu berhenti. Oke, sudah berhenti. Sekarang saya akan hidupkan lagi. Tidak hidup ya. Jadi harus menggunakan kapasitor ya. Saya akan coba lagi apakah hidup. Tidak bisa hidup. Coba kita putar sedikit, lalu kita hidupkan. Hidup ya. Sekarang kita jabut. Saya akan coba hubungkan lagi. Apakah bisa hidup? Tidak bisa hidup ya. Coba kita putar sedikit, lalu kita cucukkan. Putar lagi sedikit. Putar lagi sedikit. Putar lagi sedikit. Putar lagi sedikit. Oh, nggak bisa hidup. Jadi harus menggunakan kapasitor ya. Sekarang saya akan pasang kapasitor lagi. Tapi hati-hati karena di sini tadi habis kita hidupkan. Jadi kapasitor harus kita shortkan dulu. Kita shortkan di sini saja. Misalnya kalau tidak kita shortkan, maka dia akan menyengat tangan kita. Sekarang saya akan pasang lagi. Terpasang. Oke, sudah kita pasang. Saya akan hidupkan. Apakah bisa hidup? Oke ya, hidup ya. Ampernya berapa? Ampernya 0,3 ya. Jadi sangat-sangat bagus banget. Tadi menggunakan kapasitor 5 mikro. Ampernya 0,4 ya, 0,5 ya kayaknya tadi. Saya menggunakan kapasitor 10 mikro. Ampernya 0,3. Jadi sangat-sangat bagus lah. Pokoknya sudah bisa digunakan ya. Dan sekarang saya akan cek apakah kompresor ini panas. Saya akan cek suhunya dulu. Sekarang mau saya cek suhu ya. Jadi untuk cek suhu ada khusus untuk pengecekan suhu. Di sini ada Celcius paling bawah, di sini kita set di Celcius ya. Oke, saya akan selipkan di selah-selah lilitan. Perhatikan. Jadi suhu normalnya, suhu yang ada di sekitar saya, mana ya? Saya kesulitan mau naruh ini. Oke.
Suhu di sekitar saya adalah 27 ya, 30, 29 suhu yang ada di sekitar saya. Sekarang saya akan coba tempelkan di lilitannya di sini. Ada berapa suhunya? Kita selipkan saja. Kita cantolkan seperti ini aja. Ini kurang pas ya. Saya akan tempelkan di pancingannya ya. Biasanya yang paling panas itu di pancingannya. Saya akan coba di pancingannya. Saya langsung masukkan ke bawah. Karena ini susah juga ya mau cek, mau nempelkan ininya. Oke. Berapa suhunya? Masih naik suhunya. 50. Jadi suhunya 50. Jadi kompresor ini tidak terlalu panas. Kayaknya 50 stop ya, 51. Kita tunggu apakah semakin lama apakah semakin panas. Jadi kuncinya di bagian pancingannya. Apabila pancingannya itu tidak terlalu panas, jadi kompresor aman. Mudah-mudahan awet ya. Tapi syarat harus dipasang kapasitor ya. Masalahnya saat kita jabut tadi tanpa menggunakan kapasitor itu tidak bisa berputar. Jadi harus kita pasang kapasitor. Jadi suhunya 51, tidak bisa naik lagi. Berarti kompresor tidak panas ya. Biasanya kalau kompresor panas, saya nyalakan ini kayak keluar asap seperti itu ya. Tapi ini tidak keluar asap, berarti kompresor ini bagus ya. Apabila kompresor ini bagus, langsung kita rakit, langsung kita lakukan pengelasan nanti ya. 52, kayaknya dia semakin panas. Yang penting panas kompresor itu tidak mendekati 80 Celcius. Pokoknya normalnya panasnya kompresor itu 60 hingga 70 ya. Apabila melewati dari 80 hingga 100 Celcius, maka kompresor bermasalah ya. Harus kita bongkar lilit ulang seperti ini. Oke pemirsa, sampai di sini dulu untuk pengetesan ya. Ini tadi sudah 1 menit lebih kita cek. Berarti kompresor ini sudah normal. Lalu kita akan lakukan pasang piston. Lalu kita cek PSI-nya, apakah dorongan PSI-nya kuat. Apabila nanti dorongan PSI benar-benar kuat, maka saya akan langsung kita lakukan perakitan ya. Nanti kita tes dulu selama 1 jam sebelum kita pasang. Apabila kompresor aman tetap berputar, berarti aman ya. Jadi sekarang suhunya sudah 53 ya. Jadi naiknya juga sangat lambat, berarti dia tidak panas. Oke, sekarang kita jabut. Kalau suhu 50 itu langsung turun ya, kita jabut. Perhatikan suhunya langsung turun. Sekarang saya akan pegang. Ternyata tidak panas teman-teman ya. Kalau tangan saya tahan untuk memegangnya, berarti kompresor ini tidak panas. Sekarang saya akan memegang bagian lilitannya. Ini sudah memegang lilitannya, tapi saya akan pegang bagian bawah ya. Apabila tidak panas, misalnya kita nyalakan selama 1 menit tidak panas, berarti kompresor bagus sudah. Jadi apabila ada pertanyaan kenapa tidak dipasang kapasitor, dibuka langsung tidak mampu ngangkat, itu karena lilitannya kurang gede ya. Apabila lilitannya di tengah itu lebih gede, maka tariannya lebih kuat tapi lebih panas ya kompresornya, seperti itu.
Dan ini tidak panas ya, cuma hangat saja. Berarti kompresor ini bisa produksi ya. Ini suhu sekitar saya ya, suhu sekitar saya tadi 30, 27 hingga 30. Sekarang turun 30 ya, 30 masih turun lagi 29. Ini kompresor tidak panas ya. Oh, aman banget. Langsung kita rakit ya, kita rakit langsung kita tes selama 1 jam. Setelah 1 jam kita tes, lalu kita nyalakan, langsung kita las ya. Ini 28 suhu di sekitar saya, ini suhu di sekitar saya. Oke, langsung kita lakukan perakitan.